Cerita bermula dari sebuah rumah yang penuh kobaran api di tengah pemukiman. Tak jauh dari rumah tersebut terlihatlah seorang anak yang terbaring lemas tak berdaya di tengah jalan. 8 tahun berselang setelahnya, anak gadis tersebut pun sudah tumbuh besar. Bernama Phoenix, ia terlihat sedang lari tergesa-gesa menghindari kejaran seekor anjing bulldozer di tengah hutan. Yang ternyata itu hanyalah sebuah latihan pertahanan diri dikhususkan untuk dirinya. Bersama seorang pria tua bernama Norman, tapi bukan Norman Kamaru, dan juga anjing bulldozernya bernama Shadow. Phoenix ternyata diselamatkan oleh Norman pada kejadian kebakaran tersebut dan membesarkannya layaknya anaknya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup hanya bersama Norman, Phoenix mulai merasakan kebosanan yang amat mendalam. Ia berharap bisa hidup bebas dan memiliki banyak teman layaknya orang normal pada umumnya. Namun dengan alasan keamanan, Norman tetap tidak mengizinkan Phoenix pergi seperti keinginannya. Sampai saat seorang teman Norman bernama Hernandez datang ke rumahnya. Dan Norman akhirnya memberikan izin pada Hernandez untuk membawa Phoenix menghirup udara luar untuk sesaat. Hernandez pun membawa Phoenix ke rumah lamanya yang hangus termakan kobaran api. Mereka juga sempat singgah ke taman bermain sekolah tempat penampungan anak, di mana terlihat juga beberapa anak seusianya bermain di taman tersebut. Hal inilah yang membuat Phoenix semakin tertarik untuk belajar di sekolah umum tersebut. Sesaat sebelum kembali ke rumahnya, Phoenix meminta untuk Hernandez singgah di sebuah kamar kecil. Di toilet tersebut, Phoenix digoda oleh seorang pria, sebut saja Udin. Namun Shadow kemudian muncul dan menyelamatkannya dari godaan pria mesum tersebut. Di kesunyian malam ini, Hernandez yang berniat pulang setelah mengantarkan Phoenix pulang, ia dijegat oleh sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Yang ternyata pengemudinya ialah sekelompok preman yang salah satunya adalah Udin. Hernandez terpaksa bersikap tegas agar mereka memberinya jalan. Namun saat kembali ke dalam mobil, muncullah antek si Udin, menyergap leher Hernandez dengan ikat pinggang, kemudian menghajarnya dengan anak martil. Sementara di sisi lain, Phoenix tetap meminta pada ayahnya untuk hidup bebas seperti anak seumurannya. Namun Norman tetap tidak mengindahkan keinginan Phoenix tersebut. Norman begitu takut kehilangan anaknya. Gerombolan preman tadi sepertinya mengincar Phoenix. Mereka bahkan sudah mengetahui di mana Phoenix tinggal. Setelah memutar otak untuk membuat rencana, mereka memutuskan untuk menjadikan Shadow sebagai target pertama dalam melancarkan misi tersebut. Hilangnya keberadaan Shadow langsung disadari oleh Norman yang hendak memberikannya makan. Hal yang tidak biasa ini membuatnya bingung, ia pun mencari keberadaan Shadow. Namun tanpa Norman sadari, hal itu menjadi kesempatan besar bagi Udin dan antek-anteknya dalam memasuki rumahnya tersebut, di mana tujuan mereka tak lain adalah ingin menculik Phoenix. Lalu saat Norman akhirnya bisa menemukan Shadow yang sudah terbaring tak berdaya dengan amunisi bersarang di jantungnya. Di sisi lain, para penculik tersebut sudah amat leluasa memasuki rumah itu. Berbekal ilmu pertahanan diri yang selama ini diasahnya, ia pun berhasil berulang kali menghindari penculik tersebut. Saat ia melihat celah di pintu, ia pun lari menuju pintu tersebut untuk melarikan diri. Sampai pada akhirnya
Ya, hal itu disadari oleh salah satu penculik tersebut. Beruntung Norman datang di saat yang tepat. Ia menghalangi pria itu, kemudian menyuruh Phoenix lari ke dalam lemari baja di ruang bawah tanah. Sayangnya hal itu disadari oleh penculik lainnya. Ia pun mengejar Phoenix, namun Phoenix berhasil masuk ke kotak baja tersebut dan berlindung di dalam sana. Sementara di tempat lain, Norman yang terlibat baku hantam sepertinya mengalami luka yang lumayan serius. Ia mencoba menutupi luka tersebut menggunakan lem di garasi yang terpisah dari rumahnya. Hal itu disadari oleh Badung lainnya, di mana ia melihat tumpahan darah segar di depan pintu ruangan tersebut. Namun kepanikan malah dirasakan Badung tersebut karena Norman secara tiba-tiba muncul dan berhasil menghancurkan pertahanan diri Badung tersebut. Mendengar suara keributan di sana, si Dugong Mohawk pun dibuat penasaran yang akhirnya memaksanya untuk mencari asal keributan tersebut. Saat mendatangi sumber keributan tersebut, si Dugong Mohawk menemukan Badung menggeliat tidak bisa bernafas, dikarenakan mulut dan hidungnya dipenuhi lem yang sudah mengering. Hal itu membuat Dugong Mohawk terpaksa membolongin pipi temannya dengan obeng agar ia bisa kembali bernafas. Kembali lagi ke Phoenix yang sedang berada di kotak baja bersama Badrun. Badrun mengancam Phoenix dengan mengisikan air ke dalam kotak baja tersebut. Hal itu disadari oleh Norman yang sedang bersembunyi di ruang bawah tanah. Ia langsung berlari menuju di mana Phoenix yang sedang terancam berada. Air yang mengaliri kotak baja tersebut secara tiba-tiba mati. Dan hal itu pasti bukan dikarenakan mati lampu apalagi habis token, melainkan karena kedatangan Norman Kamaru, Norman saja. Di ruangan yang gelap tersebut, Badrun memutar otak agar dia bisa menghadapi Norman yang punya kemampuan bela diri yang tidak biasa. Ia kemudian mengambil kabel dan menggantungkannya di dalam kotak baja di mana Phoenix berada. Norman yang menyadari hal itu akhirnya menunjukkan diri di balik kegelapan. Namun sebelumnya ia dengan sengaja melemparkan tabung gas yang dibuatnya terbuka, sehingga Badrun tidak bisa menarik pelatuk senapannya untuk menghindari ledakan besar terjadi. Mereka pun terlibat pertengkaran yang amat sengit. Sementara pertengkaran berlangsung, Norman yang didorong Badrun tanpa sadar menghidupkan keran air yang berada di kotak baja di mana Phoenix berada. Hingga saat kondisi Norman semakin terpojok, dan di saat bersamaan juga Phoenix dalam keadaan kritis disebabkan air yang mengisi kotak baja tersebut sudah hampir terisi penuh. Norman dengan seluruh tenaga berhasil menarik kabel yang menggantung di box baja tersebut. Dan dalam sekejap tubuhnya pun hangus terbakar. Dalam keadaan tersebut, kotak baja tempat di mana Phoenix berada di dalamnya sudah dipenuhi oleh air zam-zam. Hal itu membuat Phoenix terancam meninggoy. Dengan cepat dan sigap, Norman menggulingkan kotak tersebut dan mengeluarkan Phoenix dari kotak. Dan akhirnya Phoenix kembali sadar, karena kalau dia mati pasti selesai ceritanya. Di sisi luar rumah datanglah sebuah mobil bak dengan anjing di belakangnya, yang ternyata adalah Udin, si otak utama dari semua rencana penculikan pada malam ini. Mereka langsung mendatangi ruang bawah tanah sumber ledakan terjadi. Mereka menemukan Badrun sudah terkapar gosong dan kemungkinan besar sudah koit. Kemudian mereka mengecek sekeliling ruangan di mana Norman dan Phoenix telah melarikan diri. Udin yang bernama asli Loren dengan penuh emosi yang menggelora
mencoba memancing Norman agar ia keluar dari persembunyiannya dengan mengungkapkan hal yang selama ini disembunyikannya, bahwa Phoenix bukanlah anak kandung Norman. Dan benar saja, Norman langsung keluar dan melawan meski perlawanannya tidak berhasil. Loren berusaha membuat Phoenix yakin bahwa dialah ayah kandungnya, di mana ia kehilangan anaknya saat kejadian kebakaran 8 tahun silam, yang ia yakini bahwa Phoenix diculik oleh Norman. Dengan penuh amarah, Loren menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Norman tanpa ampun, sementara mereka membawa Phoenix pergi dari tempat itu. Setelah terjadi pertikaian yang amat panjang dan begitu sengit, Loren akhirnya melepaskan anjingnya untuk mengejar Norman, dan ternyata itu membuat Norman kerepotan. Sayangnya, Phoenix yang mengetahui fakta tidak mengenakan mengenai Norman akhirnya memilih untuk melarikan dirinya sendiri dengan berlari ke arah hutan di sisi samping rumahnya. Dan mereka pun berhasil membawa Phoenix pergi. Tak peduli dengan nasib anjingnya, Loren membakar rumah Norman, berharap Norman akan ikut hangus terbakar di dalam rumah tersebut. Namun ternyata tidak segampang itu dapat menjatuhkan pertahanan diri veteran pasukan khusus Angkatan Udara tersebut. Setelah bergelut dengan api yang membara, Norman akhirnya berhasil keluar dari kobaran api yang membakar rumahnya. Setelah Phoenix sadar dari bius, Loren berusaha meyakinkan kembali Phoenix untuk menerima pernyataannya. Walau sepertinya hal itu masih belum cukup untuk dapat dipahami dan diterima oleh Phoenix. Alih-alih memilih Loren, orang tua kandungnya, ia malah memilih untuk keluar dari rumah tersebut. Saat tepat berada di depan pintu, ia kemudian mendengar lagu yang sering didengarnya semasa kecil dulu. Saat itulah ia menyadari jika suara itu bersumber dari seorang wanita yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Phoenix yang berniat keluar dari rumahnya tersebut berubah pikiran setelah menemukan ibu kandungnya dan dalam keadaan yang tidak baik akibat kebakaran saat itu. Dan beberapa saat kemudian ia mengerti maksud Loren mengejarnya, yaitu untuk mengambil organnya sehingga bisa digunakan untuk mengganti organ istrinya yang rusak. Karena hanya Phoenix lah yang bisa membantunya. Dan dapat disimpulkan bahwa mereka adalah bandar narkotika kelas kakap yang bahkan memiliki lab sendiri di rumahnya untuk bisa memasak narkotika tersebut. Saat Phoenix sudah berada di ruang operasi bersebelahan dengan ibunya, ia mulai tak sadarkan diri akibat bius yang dialirkan ke dalam tubuhnya. Sedangkan sang dokter bedah telah bersiap untuk mengambil organ tubuh Phoenix. Namun aksi tersebut digagalkan oleh listrik yang secara tiba-tiba mati. Dan bukan lain Norman lah yang melakukannya. Ia dengan sengaja melakukan itu untuk memancing mereka di ruang kontrol listrik sehingga ia bisa menghabiskan mereka di sana. Benar saja, saat si dugong mohak ke ruangan tersebut, dalam kegelapan muncullah Norman. Sudah pasti hal yang terjadi selanjutnya adalah perkelahian. Perkelahian sengit terjadi kembali, namun Norman berhasil membunuh si dugong mohak. Sepertinya mencium hal yang tidak beres sedang terjadi. Ia kemudian mengerahkan semua anak buahnya menyusul si dugong mohak. Namun Norman yang memiliki taktik yang di luar nalar hebatnya dengan gampang menjatuhkan mereka dalam sekejap mata.
Sementara tersisa satu orang yang sejatinya tidak menyetujui tindakan jahat Loren membunuh Phoenix. Dari dialah Norman mendapatkan informasi dan kemana harus melangkah. Loren yang sudah tidak memiliki pertahanan diri untuk melindungi istri dan Phoenix dari serangan berusaha melarikan diri. Namun hal itu langsung digagalkan oleh Norman yang bisa membunuh tanpa terlihat, seperti hantu pastinya. Dengan tenaga yang tersisa, Loren menghadapi Norman yang penuh dendam. Di keadaan yang penuh asap, Loren sempat hilang kendali. Loren berusaha menembakinya dengan membabi buta yang ternyata salah satu dari peluru tersebut justru mengenai istrinya sendiri. Sehingga Phoenix yang terborgol bersama wanita tersebut ikut terjun ke dalam ruangan kosong di lantai bawah. Melihat hal itu, Norman hilang fokus dan terkena tusukan Loren. Namun kemudian bala bantuan datang, yaitu anjing Loren yang ternyata telah memihak pada Norman. Di sisi lain, Phoenix yang baru saja bangkit setelah terjun bersama mayat tersebut mendekati Norman yang terluka parah. Dan di saat itulah akhirnya Norman mengatakan hubungan mereka sebenarnya. Ia juga mengatakan masa lalunya yang seorang pembunuh dan pemerkosa. Phoenix yang kaget mendengar pengakuan tersebut pun akhirnya memilih pergi. Sesaat kemudian tiba-tiba sebuah pedang menghunus tepat di punggung Norman, yang ternyata Loren belum meninggal. Namun hal mengejutkan menyusul, yaitu pedang lainnya yang lebih besar menghunus tepat di jantung Loren, yang ternyata itu adalah ulah Phoenix. Loren pun jatuh ke jurang tepat di mana istrinya lebih dahulu terjatuh. Namun Norman yang sudah sekarat akhirnya tumbang tak berdaya. Di sisa nafasnya, Norman sempat mengatakan bahwa Phoenix telah menyelamatkannya. Dan cerita pun tamat.